Welcome back guys to the Jody J Channel. Kembali bersama gue William. Dan kali ini gue masih solo karena partner gue Arnold ini lagi banyak urusan lah ya, lagi banyak kerjaan. Jadi gak apa-apa, gue mencoba jadi single factor dulu nih buat sementara. Yang penting podcast ini jalan terus. Gimana nih lads? Weekend ini, bukan weekend sih, maksudnya seminggu terakhir lah ya. Kita kayaknya lagi up and down, tapi nggak up and down banget lah, lumayan lah. Kita seri di sama Barca, walaupun serinya tuh lumayan ngekiin, di jempolin penalti menit 94 plus dari Yamal. Tapi ya sudah lah ya, bagaimanapun ya itulah sepak bola kan, dramanya justru ya karena serunya itu justru kan. Kita juga pernah menang di gol-gol terakhir kok, di menit-menit terakhir. Nah sekarang kita kebobolan juga di menit-menit terakhir. Dan kita kemarin baru menang lawan Chelsea away di Stamford Bridge. Kita menang 1-0 dari golnya Anthony Gordon. Nah, jadi cukup positif lah ya vibe-nya ya. Bisa seri sama Barca gitu, which is ya Barcelona gitu kan, top of the league in Spanish League gitu, dengan kita yang menjamu Newcastle dan seri di dan menang di Stamford Bridge. Oke lah gitu. Nah, weekend ini, midweek ini kita akan ke New Camp, berarti kita akan dijamu oleh Barcelona. Nah, harapannya gimana nih? Kira-kira positif apa enggak? Kita sih pasti harapin semua positif. Semoga kita bisa, Newcastle bisa mencari kemenangan. Kayak perdana kali kalau menang ya di New Camp. Gue gak tau, correct me if I'm wrong ya. Cuman emang Newcastle pernah menang di Barcelona sepanjang sejarah? Kayaknya sih kagak. Seingat gue sih kagak ya. Tapi gak tau deh ya. Mungkin ada yang lebih tahu, boleh komen lah. Gitu. Dan semoga kita bisa mencari history make nih, kita menang nih di Barcelona nih nanti. Mudah-mudahan terjadi dan kita akan terus maju ke babak selanjutnya di Piala Champion gitu. Dan kalau pemain-pemain cedera sepertinya so far dari kemarin lawan Chelsea sih nggak ada yang aneh-aneh ya. Livramento udah mulai main. Anthony Gordon juga kemarin, ya tahu deh, Anthony Gordon kemarin kayak di force 90 menit main ya. Mau tahu deh nanti pas lawan Barca dia oke nggak nih kondisinya nih, fit apa kagak nih gitu kan. Kayaknya nggak ada major concern ya. Ya ada paling Fabian Schär ini kayaknya lagi nggak bisa pulang dia. Dia di Arab kan, lagi di Arab dan dia nggak bisa pulang karena mungkin flight di sana lagi di delay semua karena situasi yang tidak kondusif ya akhir-akhir ini ya. Jadi Fabian Schär sepertinya sih dia akan absen lah. Fabian Schär akan absen. Major absen lagi yang lain gua rasa nggak ada. Oh ya, Bruno lah ya. Bruno tidak panjang soalnya. Ada, semoga kita di Barca kita bisa menang. Kita bisa lihat, kita lihat aja nanti hasilnya gimana nih di hari apa tuh waktu itu, hari Selasa atau hari Rabu dini hari tuh, antara itu lah ya. Semoga kabar baik. Dan habis itu weekendnya kita akan menjamu derby Tynewell melawan Sunderland. Nah ini pembalasan dendam nih harusnya nih, pembalasan dendam Newcastle nih. Kemarin kan kita kan kalah tuh di Sunderland kan ya, dengan gol yang amat keren tuh, golnya dari on goal dari pemain kita sendiri, dari Otomade. Nah semoga kita kali ini kita bisa, haruslah menang lah, bantai balik lah Sunderland lah. Masa ya kalah juga, terlepas dari derby-derbyan ya, ini kan partai home ya seharusnya Newcastle bisa menang lah gitu kan. Dan supaya dengan menang terus ya kita bisa naik terus ya, minimal nyampe Euroleague lah sampai habis. Tinggal berapa match lagi, 8 match lagi berarti ya, karena kan udah pekan 30 kalau nggak salah. Jadi weekend ini seru nih lads, kita akan dijamu oleh Barca di Nou Camp dan akan menjamu Sunderland di Liga Inggris, lanjutan Liga Inggris. Ngomong-ngomong soal Champions League, kalian ada yang inget nggak Newcastle tuh paling jauh di tahun berapa Champions League? Nah kalau misalnya tahu, boleh tulis di komen nih. Kan era Champions League kan sekarang eranya Eddie Howe nih, dua kali kan. Nah sebelumnya kan eranya Bobby Robson. Kayaknya ada satu era di Bobby Robson tuh ya memang lumayan dia perjalanannya. Tapi itu di tahun berapa coba? Kalau bisa ada yang tahu boleh komen. Gitu ya. Nah, semoga kita bisa melebihi masa-masa itu. Tahun 2000-an awal lah. Gitu. Well,
Terus mungkin coba kita akan ngebahas apa lagi ya selain pertandingan yang datang, pertandingan lawan Barca, pertandingan lawan si Sunderland. Mungkin kita coba akan ngelihat, gue juga sambil nge-browsing nih, ada gosip-gosip apa sih di Newcastle akhir-akhir ini. Melihat sekilas gosip yang sedang beredar nih sekarang. Kita coba lihat dari yang paling agak lama dulu deh. Si Harvey Barnes itu dia target World Cup. Nah, dia ingin bermain dengan bagus supaya dia bisa ditarget oleh World Cup, masuk World Cup. Dia sama squadnya Tuchel, ya iyalah ya. Kasian juga sih kalau nggak dipanggil sih, karena dia bagus kok. Cuman ya sayangan di sisi kirinya Inggris sih lumayan ya. Ya Gordon pun di kiri sebenarnya. Jadi kalaupun Gordon dipanggil di Inggris, kemungkinan ya dia dipasang di kiri, bukan jadi striker ya. Gitu. Tapi ya all the best lah ya for Harvey Barnes. Gua juga berharap dia menemukan performanya yang lebih baik lagi dari sekarang. Semoga dia dipanggil sama Tuchel masuk ke squad Inggris ya, World Cup ya. Terus next gossip, we've got si Arsenal plot transfer for England star. Siapa itu, Mbak? Newcastle. Arsenal plot transfer for Livramento. Gosip beredar bahwa Livramento diincar sama Mikel Arteta. Which is ya Mikel Arteta itu ternyata penggemarnya Livramento, dan dia berasa dia kekurangan di sisi bek kanan. Jadi ya udah, dia mau ngeluarin duit sebesar 60 juta euro buat Livramento. Kemurahan kayaknya ya. Masa ya 60 juta sih. Livramento kan jago, wonderkid lah bisa dibilang kan. Dan dia memang jago Livramento kan, dan udah masuk Inggris juga, dipanggil Tuchel juga. Kayaknya kalau apalagi dia pemain istilahnya home ground ya, berarti ya homegrown ya kalau di depan pemain Inggris, lokal Inggris kan gitu. Yang 60 juta lah, cepet boleh lah Arsenal kalau beli lah ya. But anyway, it's just a gossip. Arsenal ngincar Livramento. Terus gosip berikutnya akan berada di Sandro Tonali. Sandro Tonali ini diincar sama, bukan main, yang diincar adalah MU lagi. MU ngincar Sandro Tonali karena MU berharap Sandro Tonali bisa menggantikan Casemiro. Nah, Casemiro mungkin udah selesai lah ya masa, dan kontraknya juga mungkin udah mau habis. Jadi dia mau cari penggantinya si Sandro Tonali sebagai salah satu alternatif penggantinya Casemiro, which is MU juga ngincar si siapa nih, Elliot Anderson sama Adam Wharton. Di sini sih dia nggak kasih tahu sih mau ngincar, mau kira-kira berapa biaya transfernya. Itu. Terus gosip berikutnya masih ada Sandro Tonali lagi. Gosipnya ya sekarang ada lagi sekarang Arsenal dan City. Arsenal dan City juga line up buat transfer Sandro Tonali karena mereka berasa ya iya sih Sandro Tonali jago ya. Gue sih juga gak heran sih Sandro Tonali kalau misalnya cabut ya. Ya makanya itu, semoga kita nih tetap berjaya nih sampai akhir musim nih, at least masuk Eropa lah, supaya Tonali tuh gak pindah, dan kalau bisa naikin gajinya lah, over kontraknya baru lah atau gimana kan, supaya jangan cabut lah. Kayaknya tuh gila juga kalau Tonali cabut, karena ya kalau gua pribadi ya, misalnya kemarin nih pilih Isak atau Tonali cabut, gua bener mendingan Isak yang cabut daripada Tonali sih. Ya Tonali tuh vital banget kayaknya kalau buat di Newcastle ya, mesin penggerak banget, dan mainnya kurang lebih stabil terus gitu. Well, ya we'll see lah siapa yang akan mendapatkan Sandro Tonali nantinya, atau mudah-mudahan sih tidak ada yang mendapatkan sama sekali Sandro Tonali di luar dari Arsenal, MU, City. Semoga nggak ada yang jadi beli, dan Tonali masih tetap akan ada di St. James Park. Kalaupun sampai kejual Tonali, jangan di Liga Inggris dah, sakit hati kayaknya ya. Mendingan kalau mau dijual pun keluar Liga Inggris siapa kek,
balik ke Italia kayak mungkin kan dia mungkin mencintai Milan ya, balik ke Milan lah, atau mungkin sekalian yang gede-gede sekalian ke Madrid gitu kan, Barca gitu, kalau mau beli Tonali kan, jadi Rido aja gitu kan. Kita maklumin lah, soalnya kalau dia pindah ke Madrid ya udah lah, siapa sih ngomongin di Madrid gitu kan. Tapi kalau Arsenal, City, MU ya elah males lah gitu. Oke, itu adalah berita-berita transfer yang pemain keluar. Sekarang kita coba ngeliat-liat berita-berita transfer pemain masuk. Nah, gue melansir-lansir aja ya, gue ngeliat gosip-gosip dari, gue cari-cari ini dari The Sun sih, karena baca-baca The Sun tuh kadang lucu-lucu juga. Top of the tune, Newcastle line up shock move for Chelsea and Tottenham strikers as Eddie Howe lose patience with 124 million flops. Flop siapa nih maksudnya? Kayak udah tahu ya. Oke, dan di sini diberitakan bahwa Newcastle itu masih mencari striker lagi karena menurut Eddie Howe, Otomada dan Wisa kurang perform. Ya memang sih. Gua sih nggak tahu gimana kalau komen kalian semua. Kalau menurut gua memang kurang sih, terutama Wisa ya. Wisa, aduh, nomor 9, beli juga nggak murah, 50 juta kalau kan, Wisa itu non selling. Terus kemarin lawan Chelsea, Gordon dimainin 2 kali 45, Wisa nomor 9 cadangan nggak dimain-mainin tuh kayaknya selesai lah kayaknya sebelum gue si Wisa sih, selesai lah gitu. Nah, gosipnya Newcastle lagi ngincer ini Dominic Solanke dari Spurs dan Liam Delap dari si Chelsea. Nah, jadi satu lagi sama Inter Milan namanya Pio Esposito. Gua nggak tahu sih kalau Pio Esposito ya, gua nggak gitu ngikutin Serie A sih. Tapi kalau Solanke dan Delap gimana menurut kalian guys? Lebih oke yang mana? Kalau gue pribadi, dan gue berharap juga, gue harap Solanke sih. Solanke tuh kalau misalnya jadi dibeli tuh kayaknya lumayan lah ya. Kayak Solanke sebenarnya jago, gue bilang sih jago Solanke ya, cuma mungkin ya kurang hoki atau gimana aja di sama di klubnya. Dan tipikal nomor 9 gitu loh Solanke itu. Tipikal nomor 9 ya mungkin ya belum matang-matang amat, cuman ya oke lah. Ya if the price is right anyway, kalau harganya kegilaan juga ya ngapain gitu kan, nggak cocok juga. As for Liam Delap juga oke sih, tapi ya kata gue nggak gitu yakin kalau si Chelsea mau jual, dan performanya di Chelsea juga kayaknya musim ini ya belum tahu ya, dia kalau nggak banyak cedera juga kan, ya, kurang oke juga sih sebenarnya musimnya sih. Tapi we'll see lah. Tapi Liam Delap juga oke sih harusnya. Yap, itu gosip-gosip yang seputar beredar di Newcastle. Pemain yang keluar dan pemain masuk seperti biasa. Kira-kira kalau ada gosip apa lagi nanti coba gue update. Kalau misalnya memang ada ya pasti ada lah, tapi misalnya yang seru-seru gitu misalnya. Oke, semoga di weekend ini kita akan mendapatkan hasil yang positif lagi dari pertandingan Barca dan Sunderland. Semoga Newcastle terus melaju baik di kancah Liga Inggris maupun kancah Liga Eropa. Dan semoga juga kita komunitas sebagai pendukung Newcastle ini bisa semakin erat lah ya. Please like, comment, dan subscribe channel ini, channel yang masih kita bangun tapi nggak berasa juga ini sudah episode ke-14 kalau nggak salah. Semoga kita bisa terus maju, terus makin gede dan makin bisa menampung komunitas para Jordis di Indonesia. Komen, like, subscribe. Kalau ada yang bisa membangunkan channel ini, feel free. Okay? See you on our next episode. Hi, the lads!